Kita coba mau sandingin sama yang lama, men. Apakah rasanya sama? Apakah ada perbedaan meskipun sedikit? Nanti gue jelasin depan kamera. Ini gue tes sekali lagi ya kan. Menurut gue pribadi ya, worth it gak sih si Nitros 22 yang baru ini buat di mass production ya kan? Buat lo beli ya kan? Buat gantiin kalau lo udah punya Nitros yang lama. Menurut gue pribadi ya, menurut gue pribadi. Jangan kemana-mana, stay tune di Tavantan Channel. Sampai ketemu di video gue berikutnya ya. See you. Right guys, back again Tavantan Channel. Nah men, di video kali ini ada yang spesial men. Kenapa gue bilang spesial? Ini perasaan video gue nih spesial mulu ya kan. Soalnya beda-beda men genrenya ya kan. Nah kali ini gue mau bahas ada satu RTA yang reborn. Wah anjay, gue bilang nih RTA ini reborn ya kan. Keluarnya Koko Sarang juga ya kan. Namanya tuh Nitros 22 men. Nah nih udah ada di hadapan gua barangnya. Dia tuh cuma dua warna, warna black sama warna SS, ya kan. Nah, men, kalau yang gue lihat di sini ya, men, build quality-nya si Nitros 22 yang baru ini menurut gua oke. Dan dia tuh lebih apa ya? Lebih berat, men. Kalau menurut gua dia tuh lebih berat dibanding yang lama. Nanti gua ada juga yang lama, nanti gua bandingin ya, men ya. Gue bandingin rasanya juga, gue bandingin karena yang ini udah di wicking man, udah ada liquidnya ya kan. Liquidnya di sini gue pakai Taro Jinak yang paling baru, nikotinnya N-nya tuh 3 mg. Jadi overall semuanya tuh sama di sini, cuman fresh new packaging aja sih kalau menurut gue. Jadi nah men, yang spesial tuh di sini ya kan. Ini gue spill di awal video aja ya men ya, biar lo semua nggak penasaran. Kenapa dia ngeluarin new packaging si Nitros ini? Kalau menurut analisa gue, dia itu ngeluarin yang seri terbarunya si Nitros. Nanti itu gue pisah videonya ya kan. Dia tuh Nitros RTA juga, dia buat dual coil men. The best men ya kan. Nanti detailnya gimana nanti gue kasih tahu di next episode ya. Ini sekarang gue fokus dulu ke bassnya, ke yang 22 mm dulu. Nah men, overall semuanya sama. Beda cuman di weightnya aja. Terus di build materialnya juga itu sama. Nih gue ada dua-dua nih men yang lama. Nah tuh, gue ada dua-dua yang lama. Dia itu overall sama semua. Cuman disassemble-nya doang yang beda. Jadi cara lu bongkar, terus cara lu buat coiling, wickingnya itu beda. Karena dia posnya beda, decknya beda. Nah men, kemasannya dia juga beda men. Kalau yang lama tuh kayak gini, dia tuh kaleng. Nitros 22 yang lama tuh kaleng, kalau yang baru tuh cuman kayak gini, kardus, terus ditambahin sama ini, kardus transparan. Nah, that's it. Menurut gue lebih ringkes. Dan kalau misalkan kardus kayak gini nih, enaknya apa atau enggak? Kalau menurut gue ya, pribadi ya. Misalkan nih, lu mau ngirim barang ya kan, 10-nya dia sama 10-nya dia ini beratnya beda, jadi ongkirnya beda. Nah, nemu aja emang insight-nya nemu aja ya kan. Jadi dari packaging juga beda ya kan. Nih mungkin gua taruh sini aja Bray ya. Gua taruh sini ya Bray buat pembanding ya Bray. Buat pembanding dah. Nah, terus ini warna SS-nya. Cuman di sini gua pakai yang udah di build itu, yang SS-nya itu Nitros yang 22 old, yang new-nya itu yang hitam men. Hitamnya itu warnanya tuh black glossy, bukan ngedop. Jadi menurut gua hitamnya tuh lebih mewah men. Lebih mewah. Oh my god. Wow. Nggak sebaiknya cincong, kita langsung tes ya men ya. Gua mungkin mau bandingin sama Nitros yang baru dulu aja ya, yang 22 yang baru ya. Oh ya, device yang gue pakai buat review si Nitros RTA yang 22 mili ini, gue pakai yang thermal T200 ya men. Kalau baterai always black cell ya kan. Liquidnya Taro Jinak yang 3 mg. Udah nggak usah kenceng-kenceng, 3 mg nya Taro aja udah the best men menurut gue ya kan. Kita langsung tes men. Ke yang baru dulu. Coil tetap pakai Avionics Engineering yang red on black edition sekarang. Kita lagi pakai yang red men. Nah ini kita tes ya kan. Karena si thermal ini potensio, gue main di 2,1 men. Nah lumayan men. Dia tuh single ya, single build ya. Single build. Oke, kita langsung tes aja men ya. Oke. Taruhnya pecah layarnya oke ya kan. TH-nya juga oke ya kan. Kalau dia itu nggak ada dinginnya sama sekali, PGVG 7030 sama.
pecah layarnya oke. Kalau yang baru ini ya, kita coba mau sandingin sama yang lama, men. Apakah rasanya sama? Apakah ada perbedaan meskipun sedikit? Nanti gue jelasin depan kamera. Ini gue tes sekali lagi ya kan. Airflow sama, semuanya masih tidak ada perubahan sama yang lama ya. Nah sekarang realnya yang lama. Ini semua sama, setupnya sama, baru juga ya kan, kapasnya sama, liquidnya sama, coilnya sama, umur coilnya sama. Karena ini ngebuildnya barengan tadi. Kita langsung tes yang lama, men, oke? Nah, jangan lupa airflow gue buka semua biar sama ya kan. Set. Nah, ini Nitros 22 yang old, yang lama. Kita langsung tes, men. Jujur, perubahannya itu cuman kayak 10% doang. Airflow-nya sama, buka tutupannya sama. Cuman gue rasanya yang baru ini bakal lebih plong. Kalau lo cobain nih, itu lebih plong sedikit banget. Overall pecah layar sama, TH-nya sama, taruhnya juga keluarnya sama ya kan? Sama persis, serius. Same, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Cuman dari kemasan sama, nah ini perubahan dari deck, ya kan? Dia decknya tuh sangat berubah. Jadi menurut gua yang lama itu lebih kurang ringkas Nitros yang lama. Nah Nitros yang baru ini, yang 22 mili itu penyempurnaan dari Nitros yang lama. Karena kenapa? Nitros yang lama itu terlalu banyak part yang disassemble, terlalu banyak part yang pisah-pisah. Nah, yang baru ini udah ngebulk kayak jadi satu. Jadi lo nge-build itu lebih gampang. Nanti gua kasih tahu ya. Nah, men, bedanya itu ya, yang dua-dua lama sama yang baru itu ada di deck sama assemble sama disassemble. Kalau semuanya tuh sama, men. Airflow itu sama semua ya kan, drip tip sama semua, chimney sama semua, dalamnya tuh sama. Nah, yang beda tuh di sini, di bawah. Dari bawah aja udah kelihatan ya kan. Lo bisa ngelihat lingkarannya itu beda ya kan. Nah, terus yang paling ngebedain lagi pada saat lo bongkar. Nah, ini gue bongkar ya. Ini gue bongkar. Sret. Ini gue bongkar nih. Tes. Nah, ini agak lumayan banyak dratnya. Nah, ini di sini. Decknya, dia itu jadi satu. Bedain sama yang lama. Nih yang lama nih ya. Nah, kalau yang lama ringnya itu terpisah sama decknya. Tuh. Dan decknya itu beda. Tuh, decknya tuh beda dia. Decknya tuh beda. Kalau dalamnya semuanya mirip-mirip lah. Chambernya lo lihat mirip-mirip lah, hampir sama ya. Buangan airflow-nya juga sama. Kalau yang baru itu semua jadi satu dan dia cuma 2 bautnya. Nah, kalau yang lama itu ada 4 bautnya. Tuh, jadi lu bisa pakai postless kiri kanan. Sebenarnya ini sesuaiin sama kebutuhan kalian aja sih. Kalau gua ya, Nitros 22 ini diperuntukkan untuk single, gua lebih milih yang ini sih, yang baru sih, karena lebih simple aja menurut gua. Nah, juice flow-nya lo perhatiin deh di dalam. Kalau yang lama itu cuma 1 lubang, tapi agak besar. Kalau yang baru itu 2, tapi agak kecil sedikit. Itu aja sih, chamber, chimney semuanya sama, buangan airflow sama. Kalau dari pangkon awalnya memang si yang old ini lebih lebar, kalau ini lebih tight ya, lebih sempit. Cuman karena airflow-nya sama, jadi semuanya sama. Makanya yang ini nih harusnya bakal bisa bikin pecah layer sih dibanding yang lama. Nah men, menurut gue pribadi ya, worth it gak sih si Nitros 22 yang baru ini buat di mass production ya kan, buat lo beli ya kan, buat gantiin kalau lo udah punya Nitros yang lama. Menurut gue pribadi ini worth it. Karena kenapa? Yang pertama, dia build-nya lebih simple ya kan. Terus yang kedua, apa gua doang yang rasain apa gimana, lu boleh tulis di kolom komentar nanti. Airflow-nya lebih lancar
di sini gue bilang bukan lebih plong banget tapi lebih lancar airflow-nya. Ibarat nih ya kan, lo kalau pakai TB gede lo pakai velocity ya kan. Kalau yang dua-dua yang lama pakai standar ya kan velocity-nya. Nah, terus yang ketiga, dia itu enak men, lebih ringkes aja, lebih enak. Kalau gue lebih suka yang enteng-enteng gini dibandingin kayak gini. Kalau yang kayak gini tuh nyimpennya gimana apa segala macem ya kan, menurut gue lebih ribet. Jadi kesimpulannya buat gue, kalau lo mau upgrade ke yang dua-dua, kalau lo punya budget lebih, lo upgrade silahkan. Cuman kalau misalkan enggak, lo pakai yang lama pun nggak masalah. Karena yang baru ini pertimbangan gue adalah lebih simple, lebih ringkas, nge-build-nya lebih gampang. Nah, terus decknya juga lo bisa naik turunin coilnya tuh lebih enak men dibandingin sama yang lama. Gitu men. Nice. Right man, mungkin segitu aja men review gue tentang Nitros RTE by Koko Sarang yang versi terbaru ini men. Lo pantengin terus Tavantan Channel karena gue bakal upload video yang bisa nghibur kalian semua ya kan. Kasih informasi kalian tentang valve terbaru, lagi terbaru yang pastinya worth to buy di tahun 2025 ini men. Oke, Tavantan pamit, see you on the next video. Goodbye.